Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang biografi tokoh milenial nasional didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Kelompok kami terdiri dari Kak Diva, Lintang, dan Kak Reni. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. Dan 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tokoh publik milenial nasionalis. Tokoh milenial nasionalis ini usianya masih sangat belia, namun dia sudah menjadi CEO founder dan CEO dari startup yang bergerak di bidang pendidikan. Nama lengkapnya adalah Adamas Belva Shah Devara atau biasa dikenal dengan nama Belva Devara. Belva Devara lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1990. Belva menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Islam Al-Azhar 8 dan pendidikan menengah atas di SMA Presiden, sebuah sekolah semi militer bertaraf internasional. Belva bukan anak laki-laki yang lahir dari keluarga berada dengan tingkat ekonomi tinggi. Belva sebagai sulung dari 3 bersaudara, sehari-harinya kedua orang tuanya menyambung hidup dengan bekerja sebagai PNS. Meski demikian, kedua orang tuanya memiliki prinsip untuk memastikan selalu memberikan pendidikan yang terbaik sejak kecil. Prinsip inilah yang akhirnya dipegang kuat oleh Belva, sapaan akrabnya bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di tahun 2007, Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studi ke Nanyang Technological University, salah satu institut terbaik di Asia. Program beasiswa ini adalah salah satu seleksi akademis yang paling kompetitif saat itu. Dan beasiswa, ia juga diterima program gelar ganda atau double degree program studi prodi Computer Science and Business, dan dia adalah orang Indonesia pertama yang diterima dalam prodi tersebut. Di tahun 2013, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Belva memilih untuk mendapatkan gelar MBA di Stanford University. Di tahun 2014, Belva berhasil mendaftar sebagai mahasiswa Harvard University dengan mengambil jurusan Public Policy dan mendapatkan beasiswa penuh. Tidak hanya mempelajari kebijakan publik, ia juga mengambil beberapa mata kuliah di fakultas lain, seperti Harvard Law School, Harvard Graduate School of Education, dan Harvard Medical School. Dan itu, ia juga sempat merasakan pengalaman belajar perencanaan tata kota di MIT. Selanjutnya, prestasi. Pada tahun 2007, Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studinya ke Nanyang Technological University Singapura, salah satu institut terbaik di Asia. Pada tahun 2014, ia langsung mendaftar di Harvard University dengan mengambil jurusan Public Policy atau kebijakan publik, dan lagi-lagi ia mendapatkan beasiswa penuh. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan Ruang Guru, sebuah startup teknologi dalam bidang pendidikan. Di tahun 2015, ia berhasil mendapatkan penghargaan manajemen publik dan inovasi sosial. Dan di tahun 2017, ia terpilih sebagai salah satu dari 30 pengusaha muda paling berpengaruh di Asia oleh Forbes Magazine. Selanjutnya, aktualisasi nasionalisme Belva. Pada tahun 2012, Belva mendapatkan penghargaan Client First Award yang diraihnya sebagai salah satu konsultan manajemen terbaik di Asia Tenggara. Dari pengalaman ini, ia bertekad untuk terjun langsung untuk membantu Indonesia dalam transformasi sistem pendidikan. 2014 yang sudah saya jelaskan, ia mendirikan sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama dengan sahabatnya Muhammad Imam Usman, yaitu Ruang Guru. Kemudian, setelah lulus dari program gelar ganda di Amerika Serikat pada tahun 2016, ia memutuskan untuk fokus dalam perbaikan pendidikan di Indonesia dan kembali ke tanah air untuk menjabat sebagai Direktur Utama di Ruang Guru.
Di bawah kepemimpinan Belva, hanya dalam setahun, Ruang Guru berkembang pesat 5 kali lipat dan menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia. Menjangkau lebih dari 10 juta siswa dan 150.000 guru. Dari Kabelva, saya belajar nilai nasionalisme untuk tetap semangat dalam berkarya untuk Indonesia. Dari Kabelva, saya belajar mengenai semangat, gigih pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Dari Kabelva, saya belajar mencintai tanah air dengan sepenuh hati.